saja, tetapi bisa dikatakan ini universal gitu. Beauty di sini universal ya. Jadi inner beauty ya kita itu bahasa kebanyakan, tetapi kalau bisa dikatakan kemuliaan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, makanya di saat roh kan pada saat kebenaran itu kita nyata hidupkan di dalam kehidupan kita, maka dengan sendiri kan paradigma kita diubahkan, sikap hati kita diubahkan untuk menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, makanya hidup kita akan terus ada ucapan syukur, akan bersyukur hari lepas hari, hari lepas hari dengan ya pasti ya damai sejahtera kita, sukacita kita akan terus ada pertambahan, tidak mungkin ada pengurangan. Pertambahan. Nah, makanya kadang-kadang nggak tahu saya dulu waktu awal doa dipimpin selalu minta pertambahan. Ya, pertambahan di sini bukan yang utamanya masalah materi, tapi pertambahan demi pertambahan, ya, yaitu anugerah kasih karunia Tuhan supaya apa? Pertumbuhan, ya, pertumbuhan dari kualitas manusia roh kita itu akan ada gitu. Jadi orang tidak akan bisa mengatakan masalah dia bertumbuh atau tidak gitu, karena nggak ada satupun tempat ibadah dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manusia lain itu pertumbuhan. Tetapi firmanlah yang akan terus mengupgrade dan mengupdate roh kita yang ada gitu. Nah, jadi di sini dari saat manusia roh kita tampil, nah disitulah orang melihat kemuliaan Kristus ada di dalam kita. Nah, di saat orang melihat kemuliaan Kristus ada di dalam kita, nah orang akan pasti datang, ya. Ih, beda ya kamu tuh sekarang ya. Kok wajahnya lebih kayaknya enak banget gitu dilihat. Atau ada juga orang bilang, kok saya kalau dekat ibu kok kayaknya damai, kok kayaknya saya dekat ibu tuh ada sukacita, gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang bisa merasakan arti kehadiran kita, ya. Arti kehadiran kita itu kenapa? Karena Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Ya, jadi di sini saya bisa katakan, ya kan, karena di Ibrani 4 ayat 16 kan mengatakan, ya marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ya, karena tanpa ada kebenaran di dalam kehidupan kita, mungkin enggak orang memiliki roh yang berani, apalagi masuk ya untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ya, mungkin nggak akan ada. Kenapa? Pasti akan ada terus merasa tertuduh. Oh, kayaknya gue nggak layak, gue orang berdosa. Istilahnya mau sampai kapan ya kita hidup itu di bawah dakwaan si iblis gitu. Ya, karena kan sesungguhnya kita harus menyadari di saat kita melakukan satu pertobatan, hendaklah pertobatan yang sejatilah yang harus kita kejar. Ya, di saat kita meraih pertobatan yang sejati, maka taring ya bisa katakan taring si iblis itu tidak akan mungkin bisa memakan kita sedemikian rupa gitu. Nah, jadi di sini bisa dikatakan, nah di saat pertobatan sejati itu kita ada di dalam hidup kita, kan Tuhan Yesus mengatakan ya, jangan berbuat lagi. Ya kan, Tuhan mengampuni, kan Tuhan sudah mengisyaratkan jangan berbuat lagi. Ya, berarti kalau jangan berbuat lagi, jadi itu sudah warning banget gitu. Nah, tapi berapa banyak orang juga memelintirin firman Tuhan. Ya, 7 kali orang benar jatuh, dia 7 kali akan berdiri. Sementara kan firman Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi ya di saat kita nah, itu keputusan ada di kita. Ya. Nah, yang ada pegang firman Tuhan yang mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, di saat kita meresponi, ya, sudah pasti Tuhan kasih kemampuan kita untuk terus mencapai kemenangan
di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita selalu hidup dibenarkan. Karena kita hidup kan dibenarkan oleh firman Tuhan. Ya, itu dari saya dulu. Oke. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Oke, tadi Gus yang dari Bro Ferry udah dengar? Sempat dengar nggak? Dengar. Oke. Ya. Bukan satu kebetulan ya. Ketika saya lagi memang sejak nyampein ini dari udah hampir sebulan kali ya bicara tentang kebenaran, hidup benar ini, hidup di dalam kebenaran. Terus bermunculan ya di WA group, di mana kemarin juga saya ikut satu webinar. Nah, webinar di tengah-tengahnya balik lagi bicara ke situ gitu. Jadi saya nih jadi tambah deg-degan gitu kan, karena ketika kita dapat teguran begitu banyak, berarti kan Tuhan sedang memperhatikan kita seperti itu ya. Nah, seperti apa yang saya dapat catatan saat menjadi orang benar. Apa yang kita harus lakukan? Tadi kan Agus nanyakan bagaimana menjadi orang benar ya. Tadi udah dari Ferry cukup jelas sebenarnya. Nah, ketika kita belajar seperti tadi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan dan membagikan kita lakukan. Nah, kalau di Pria Sejati kan dilatih 49 hari. Tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan satu habit yang baru, kebiasaan yang baru ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, lalu kita lakukan, itu menjadi sesuatu, setiap hari kita lakukan menjadi habit yang baru. Karena kenapa? Selama 49 hari itu, aturan sebenarnya di Pria Sejati itu, kalau misalnya di hari ke-20, hari ke-21-nya kamu lupa, kita disuruh ngulang lagi dari awal. Jadi harus ngulang lagi, full 49 hari nggak pernah kosong. Ya itu sebenarnya bukan sesuatu yang gimana, karena melatih kita. Nah, intinya kan kita mau setia dan taat. Seperti tadi kan disampaikan oleh Ferry seperti itu. Intinya setia dan taat. Seperti itu. Nah, dari webinar kemarin saya dapat begini. Menjadi orang benar yang pertama membangun kualitas. Ya, kita harus membangun kualitas hidup kita. Kita udah ada firman Tuhan kan, lupakan yang lalu kan, berlari kepada tujuan ke depan. Jadi ketika kita bertobat, berbalik kan tadi Elsa bilang kita berbalik, ketika kita menjadi orang benar. Nah, mari ketika kita di dalam track kebenaran ini, yuk. Yang pertama mari kita bangun kualitas. Jadi ingat loh, kalau saya selalu mengingatkan kepada kitab Kejadian, kita dibangun, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu bukan Tuhan iseng-iseng gua bikin si Agus segambar serupa sama aku. Enggak, Tuhan enggak iseng-iseng kayak begitu, kagak. Dia karena dia bikin serupa dan segambar, dia berharap bukan menjadi seperti bukan menjadi Allah, bukan gitu, tapi menjadi seperti dia. Ya, kalau bahasa saya senang sih, kita nih imitasinya Tuhan. Ya, imitasinya Allah. Jadi blueprint. Ya, blueprintnya Allah ada di dalam kita, gitu seperti kita. Jadi supaya kita bisa menampilkan Dia, makanya carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini sesuatu yang pesan Tuhan yang begitu luar biasa yang terus menggoda hati saya untuk menyelidiki makin lama semakin gimana. Jadi pertama untuk menjadi orang benar dan membangun kualitas. Ya, mari Gus. Dimanapun, apapun keadaan kita, ya saat ini nggak ada yang kebetulan, tapi memang Tuhan sedang melatih kita, sedang ajar kita supaya kita hidup benar. Dimanapun, ayo bangun kualitas, makin hari makin bagus, makin hari makin bagus, makin hari makin bagus. Lalu yang kedua, membekali kapasitas itu. Jadi kita dikasih kapasitas kan kalau kita mau besar, kan kita kalau orang percaya kan doanya begini. Kalau habis doa berkat kan selalu kita naik bukan turun. Ya. Gimana mau naik kalau kita nggak bekali kapasitas kita, kualitas kita nggak diperbaiki, boro-boro bisa naik, diem bertahan pun udah bagus, ya nggak bakal bisa naik. Saya sering bilang kan, ayo naik bukan turun, terus apalagi sering didoakan, jadi kepala bukan ekor. Nah, kepalanya isi juga gitu. Mau jadi kepala tapi nggak pernah isi kepalanya.
gitu, imannya nggak ditambahin, isi kepalanya nggak ditambahin, ya jangankan naik, tetap aja saya bilang udah hoki. Gitu. Kedua, yang ketiga adalah meningkatkan prioritas. Nah, kita harus sudah mulai bisa. Prioritas kita mulai bisa. Apa nih yang jadi prioritas dalam kehidupan kita? Ya, apa yang harus kita hari ini kerjakan? Itu harus mulai. Jadi harus mulai segala sesuatu, saya katakan. Waktu ingat kalau ketika saya sampaikan di Gloria Fata, kalau teman-teman masih ingat saya bilang gini, begitu kita keluar dari pintu Bancai, sebelum kita keluar, kalau begitu kita tahu kita mau keluar, kita udah mesti punya planning. Apa yang harus kita lakukan di luar sana? Karena perjuangan yang sebenarnya adalah setelah kita keluar dari sekolah. Bukan lagi di dalam sekolah, mah enak kita. Ngapain? Semua disediain, belajar disediain, apa dia sediain, betul nggak? Tapi begitu kita lulus sekolah, begitu keluar sekolah, wah gue mau ngapain? Kalau kita nggak planning lagi waktu sekolah, ya repot. Gitu. Makanya saya sering ingatkan kepada adik-adik semua, pada semua, ya yuk belajar berencana. Saya dulu berencana segala sesuatu, tidak tertulis. Jadi kadang-kadang rencananya suka kelupaan begitu kan, rencananya A malah bisa ke sini. Belajar. Ya, saya belajar loh. Saya sampai hari ini selama jadi hamba Tuhan, selama jadi papahnya anak-anak, waduh, belajar banyak banget gitu kan. Apalagi ikut camp Pria Sejati. Ikut camp Pria Sejati bukan satu modul 1, 2, 3. Waduh. Saya sampai cerita, bukan saya ngebanggain Pria Sejati, saya sangat diberkati karena saya benar-benar kalau bahasa Sunda mah dicabok lah, dijewer sama Tuhan, benar-benar diingetin seperti itu. Gitu ya. Jadi membangun kualitas, membekali kapasitas yang Tuhan beri, ya kapasitasnya, terus meningkatkan prioritas, belajar seperti itu. Itu hidup dalam orang sebagai yang bisa saya sampaikan kemarin, bukan kebetulan sekali lagi. Saya dapat sesuatu yang bagus tentang menjadi orang benar. Oke. Mungkin teman-teman yang lain, Albert atau Nani. Oke nih, ya gimana Gus? Oke, ada yang perlu ditanya lagi atau gimana dulu? Jody ada pertanyaan Jody? Jody tahu kebenaran nggak? Apa kebenaran? Ayo. Tuh ada Opa Alek kalau mau nanya tuh. Tanya Opa kebenaran apa Opa? Saya senang ya, hari ini saya senang. Nanik biasain dari kecil anak-anak seperti ini ya. Biasain bawa ibadah dan lain sebagainya. Sesuatu yang luar biasa. Penanaman yang sesuatu yang baik, sangat baik. Terima kasih ya Nani. Agus barangkali Agus. Agus ada toh? Ada Agus ada. Ada tuh. Kita udah kangen ketemu ke sono. Ada Pak. Ayo. Nah, ayo dicari Pak Alex. Ini Opung ya, Opung Doli. Opung Doli. Opung Doli benar. Opung Doli betul ya Pak. Betul. Bagus sekali saya dengar, enak. Pas pisan. Ayo Gus, Albert, ayo. Mumpung ada Opung. Ya, kebenaran hanya di dalam Tuhan. Dan lagi bagi saya salut sama Ibu Else. Ibu Else masih muda, tapi betul-betul saja damai sejahtera bagi hamba-hamba Tuhan. Amin. Tapi bagi awam seperti saya ini masih teka-teki loh. Coba aja Bapak. Bu, bisa. Yang nyata. Coba di dalam Amsal 17 saya 20 itu yang nyata. Ibu Else bagus. Anugerah Tuhan betul-betul masih muda, saya tua ya. Sebetulnya Bu Else itu kayak anak saya. Tapi lebih tinggi. Sudah menjadi hamba Tuhan. Itulah damai sejahtera dan kebenaran di situ. Kalau kita ini masih cari ya. Tapi nyata itu Amsal 17 saya 20.
itu fakta loh. Faktanya ada di situ. Nah, itu berkecimpungnya di situ. Intinya Bu, Banyak ya, hal-hal. Tapi ngucap syukur pada hari ini ya Bu Elsa ya. ya Bu. Sayang aja kita nggak bisa ketemu. Kalau saya tahu rumahnya, saya terkejar sampai di rumah. Tapi ya, itu semua waktu Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu kita tatap HP, belum tatap muka. Nggak tahu saatnya kapan. Ya, terima kasih pada hari ini ya Bu ya. Kita ketemu, kita dapat saling satu membenarkan. Yang pasti saya percaya Ibu Lucy pasti bisa memiliki damai sejahtera yang sejati. Ya, asal saja ya itu tadi yang seperti Pak Alex ya tadi yang mengatakan yang aku melupakan apa yang ada di belakangku, ya kan, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, gitu kan. Ya. Nah, yang ada untuk meraih damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan bukan hanya memberi diri untuk di-upgrade dan di-update oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi kita pun harus mau ya melupakan apa yang sudah pernah terjadi, melupakan hal-hal yang membuat kita makin terpuruk gitu, karena tanpa ada kita ya sampahnya buang. Iya, jadi karena kita harus buang sampahnya itu supaya apa? Supaya tidak ada intimidasi masa lalu yang bisa menguasai kita. Karena, nah makanya kan kalau Tuhan itu kan ya bisa dikatakan hukum yang sesungguhnya kan adalah kita adalah hukum kasih. Nah kita tidak akan bisa mengasihi tanpa ada pengampunan. Ya, kita tidak akan bisa mengampuni tanpa kita mau membuang sampah yang ada di dalam kehidupan kita di masa lalu. Jadi yang seperti tertulis di dalam Filipi ini, ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, ya, untuk kita hidup berkemenangan, Bu Lucy. Jadi bagaimana kita ya bisa dikatakan mau tidak mau ya harus mau, bisa dikatakan memang sih semua bisa, orang-orang banyak mengatakan free will ya, semua ada keputusan ya kepada masing-masing pihak, tetapi tetap juga kalau mau diperhadapkan sebenarnya ya kita harus memaksakan diri untuk mau gitu. Ya, karena tanpa kita mau memaksakan diri untuk melupakan masa lalu, ya kita tidak akan pernah bisa bebas ya. Jadi firman bertindak, kita pun harus bertindak kan. Di Yakobus sudah nyata ditulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan menyatakan dirinya atas hidup kita, kita bertindak meresponi firman Tuhan, yaitu apa? Melupakan, ya, melupakan apa yang ada di belakang dan kita mengarahkan diri, bahkan berlari-lari gitu ya, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, hadiah ini apa? Panggilan surgawi. Nah, jadi sekalipun Bu Lucy ya, pemakaian Tuhan itu tidak melihat umur. Kita lihat Bapak Abraham, ya, pemakaian Tuhan atas Bapak Abraham itu sampai umur berapa, Bu? Ya, jadi sebenarnya Tuhan tuh tidak memilih-milih ya umur berapa yang pantas, yang layak melayani Tuhan. Ya, saya bisa dikatakan saya diberi kesempatan untuk melayani itu sudah anak 3. Ya, sudah anak 3, saya baru masih muda. Ya, masih muda. Iya. Ya kalau bisa bilang masih muda ya, kalau untuk ukuran firman ya muda gitu. Tapi kalau untuk ukuran manusia sebenarnya kalau bisa dikatakan kalau kita lihat perkembangan dari zaman sekarang ya, untuk anak 3 untuk melayani gitu bisa dikatakan udah terlambat gitu kan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Setuju Pak Alex? Amin. Ya.
Yang ada kita bukan persoalannya umur berapa kita melayani Tuhan, bukan persoalan umur berapa yang layak melayani Tuhan, tetapi mau nggak kita berperkara dengan Tuhan, ya mau nggak hidup kita menjadi bejana di tangan Tuhan, gitu loh Bu Lucy. Gimana Pak Alex bisa tambahkan? Dulu kita ingat bahwa orang-orang saleh dulu, Abraham, Musa, itu umur 80 baru melayani full dia. Jadi Iya. kalau itu sekarang belum 80, jadi belum. Masih Belum muda. terlambat maksudnya. Kita masih mengisi terus, kita masih belajar. Kita harus mempersiapkan terus. Kita melihat itu, kita mereferensi orang-orang saleh lah, orang-orang Alkitab, bapak-bapak orang dulu, bapak orang beriman. Abraham umur 80, Musa umur 80 sampai dia juga nggak sampai kepada tanah Kanaan. Nah, Iya. banyak lagi contoh-contohnya. Nah, ini si siapa namanya Paulus juga dia dipanggil setelah dia bertobat setelah ketemu Yesus dalam dalam perjalanan rohaninya di Damsik, gitu. Dia melihat Yesus, ketemu berdialog dengan Yesus, tapi itu percakapan rohani, gitu. Orang nggak tahu itu. Nah, dia setelah itu apa? Dia mempersiapkan diri, dia pergi dulu 5 tahun, dia harus mempersiapkan diri, sekolah dulu, sekolah STT dulu, padahal dia sudah ahli Taurat itu, murid kesayangannya siapa namanya? Siapa Pak Didi? Gamaliel. Guru, Gamaliel bukan? Gamaliel, betul, Gamaliel, kok saya jadi lupa. Jadi Gamaliel, dia murid kesayangan nomor 1 sampai dikasih SK khusus 007. Bisa membinasakan, mengejar, License to kill. License to kill. License to kill, yaitu to kill for Christian. Kristen. Nah, inilah. Jadi buat kita semuanya ya, buat kita semuanya. Jadi tidak ada umur kok, memang betul tidak ada umur yang dibilang tadi itu tadi. Kapan kita dipanggil, kita mempersiapkan. Nah, inilah aku, utuslah aku, kata diri saya. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ya. Walaupun aku najis bibir katanya, ya, tapi tetap karena kita sudah diberikan, dibersihkan, kita sudah diampuni dosanya tadi. Dosamu sudah diampuni. Memang yang bisa mengampuni dosa kita, yang melupakan dosa kita itu hanya Yesus, nggak ada lain. Betul. Ya toh, kita sama istri kita masih ingat, istri kita sama kelakuan kita masih lupa aja. Ya baik-baik sudah diampuni, tapi sekali waktu tersengat, emut deh. Pengalaman pribadi ya Pak. Iya, jadi Bu Lucia, itu tadi benar. Sekali lagi saya mengingatkan kita semuanya, kalau sudah ke dalam lupakan itu, semua sudah diampuni oleh Yesus. Yesus itu kata-katanya kekal, jadi nggak usah takut lagi. Terima kasih Puji Tuhan. Biar jiwa kita merdeka, roh kita merdeka. Nggak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Ya, nggak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Yang penting ya tadi Sis Els bilang, mau nggak kita memulai? Ya mau nggak kita melangkah? Nggak pernah ada langkah besar kalau nggak diawali langkah kecil. Nggak ada angka 10 nggak diawali angka 1. Jadi mari malam hari ini mungkin kita ngobrol seperti ini, santai aja kita ngobrol seperti itu. Tapi hari ini ya saya dapat sesuatu ya ketika kita apalagi yang tadi disampaikan, diingatkan tadi Sis Els, Pak Alek ingetin. Di perjanjian lama umur 80 loh orang baru mulai pelayanan. Tapi Tuhan pakai loh dengan luar biasa. Jadi nggak ada kata terlambat. Gitu ya. Buat Agus, buat Albert, Theo silakan. Ada pertanyaan lagi? Atau dapat sesuatu yang hari ini boleh nguatin kalian? Tadi Pak Monang kenapa keluar lagi ya? Oh ada, oke. Oke, selamat datang Pak Monang. Shalom. Ya, Gus, silakan Gus. Halo, Shalom. Ya. Pak Riki, Albert, ya, ayo Albert, silakan Albert. Tadi Pak Alex menyinggung ketika bangsa Israel dan Paulus. Jadi
Jadi Paulus ya, saya jadi terbuka sih apa itu kebenaran. Jadi lewat kisah mereka itu seperti ketika Paulus bertobat itu kan proses itu dia dibutakan dan setelah itu Tuhan suruh Ananias untuk menyembuhkan dia kan. Tapi Ananias bilang bukankah dia itu membunuh orang Kristen gitu kan. Tapi di situ Tuhan bilang dia itu tetap ke sana dan dia itu akan kujadikan alatku, kata Tuhan. Jadi ya kebenaran itu menurut saya adalah ketika kadang-kadang juga ada ya kita mengekspektasikan sesuatu terus ada realita dan setelah realita itu ya adalah kebenaran. Jadi faktanya emang seperti Paulus, dia adalah pembunuh, yaitu udah membunuh banyak orang Kristen gitu, udah menyiksa Tuhan lah gitu kan ya. Dan ya itu faktanya. Tapi kebenarannya adalah dia mau dijadikan alat buat Tuhan itu loh, alat yang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Jadi sama juga seperti bangsa Israel ketika dia dijanjikan tanah yang penuh susu dan madu gitu kan. Mungkin mengekspektasikan gimana sih gitu kan. Tapi ketika 9 pengintai menghadapi fakta kalau bahwa di sana ada tentara-tentara yang badan besar, hanya 2 yang melihat kebenaran. Yaitu Tuhan sudah menjanjikan hanya Yosua dan Kaleb gitu, yang lainnya 9-nya itu mundur dan tidak bisa masuk tanah perjanjian. Jadi ya kebenaran itu ya gimana ya, kayak misalkan nih saya dulu ya pernah lah ya mengekspektasikan seperti saya mau jadi pemusik ini, tapi ternyata kenyataannya faktanya saya jadi murid narapidana di sini ya kan. Tapi yang saya percaya dan saya yakin adalah kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup saya adalah Tuhan sedang mempersiapkan saya di sini. Mungkin jalan Tuhan untuk saya adalah untuk memenangkan baik jiwa. Jadi Tuhan taruh saya di sini. Jadi bukannya memang terkadang itu yang tadi Bu Elsa sempat singgung adalah tentang free will. Tapi Tuhan itu, saya percaya Tuhan itu tetap ada, mau will itu di dalam hidup kita masing-masing itu apa gitu. Yang Tuhan harapkan apa yang kita lakukan untuk dia, apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ketika memang seperti Tuhan paksakan ya, kalau will-nya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ya kita harus bisa mengaminkan, harus bisa ngeh gitu ya. Sekarang juga orang ada yang berangan-angan saya mau jadi sukses gitu. Dan akhirnya faktanya dia sukses, tapi dia lupa kebenarannya adalah sumber berkat itu adalah Tuhan. Yang dia lupain adalah kebenaran itu. Jadi ujung-ujungnya dia jatuh lagi. Itu sih kebenaran menurut saya. Terima kasih. Ya, Albert. Thank you, Bert. Kalau kita ingat firman yang dikatakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, tadi Elsa sempat singgung, seringkali orang lebih fokus kepada semuanya itu. Tuhan dibilang di situ bukan semuanya itu disediakan, enggak. Tuhan bilang semuanya itu ditambahkan. Kalau kita perhatiin ayat sebelumnya, semuanya itu berbicara tentang duniawi. Semuanya itu dicari oleh orang-orang yang di luar Kristus. Semuanya itu dicari oleh orang-orang dunia. Seperti itu. Ya. Jadi banyak kali kita ya, katakan kita sebelum kita bertobat, kita ya ke situ, ke semuanya itu. Oh, gue ikut Tuhan Yesus, ikut ibadah, ikut apa. Ntar gue tambah kaya. Nah, pikirannya kan gitu. Ntar gue tambah sukses. Ya semuanya itu duniawi. Iya. Tambah. Nah, dapat jodoh. Ekspektasinya gitu dah. Seringkali ekspektasi ini menjebak kita loh. Betul. Menjebak kita. Banyak orang Kristen yang hari ini jadi murtad. Kenapa? Karena ekspektasinya nggak nyampe. Salah. Ekspektasi itu, kebenaran itu, nah makanya kenapa ya? Saya kok senang banget dengan ayat ini. Carilah kerajaan dan kebenarannya.
Seperti itu. Ya, seperti fakta yang kita hadapi seperti Albert, sorry ya, Bet. Ya fakta memang. Tapi fakta kebenarannya bahwa Tuhan bekerja ketika kamu ada di sekolah situ. Betul nggak? Siapa bilang kamu berhenti jadi pemusik? Nggak berhenti jadi pemusik, kamu tetap melayani dalam musik. Bahkan mungkin kamu bisa lebih konsentrasi di dalam hal musik sekarang. Nah, yang tadi prioritasin aja, tingkatkan prioritas. Kalau kamu menjadi pemusik, ya jangan jadi pemusik yang kalau saya sih berharap Albert jadi pemusik yang diperhitungkan dunia, juga diperhitungkan surga. Amin. Ya, bukan cuman banyak pemusik top tapi dia nggak punya yang tadi, yang nggak punya inner beauty. Istilahnya Elsa tadi, nggak punya kecantikan rohani, nggak ada. Ya, main gitarnya bagus, sorry ya. Misalnya main musiknya bagus, penampilannya bagus, tetapi karakter jelek, nggak akan memelihara itu juga. Kenapa Tuhan bilang, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar. Ya, memiliki citranya Allah. Itu kita ini memiliki citranya Allah. Dulu juga sama. Ya, kalau Ferry tadi bilang, sontoloyo banget. Itu kalau lu tahu cita-cita gue, geli itu dengernya. Beneran dah. Ya, seperti itu. Lupa tuh gua lagi ya. Diingetin tadi sama istri, gua. Ya inilah enaknya punya istri dan terbuka, nggak takut ditegur. Gitu loh, Pak Alex, silakan Pak Alex. Mungkin ada sesuatu yang mau ditambahin lagi. Pak Monang, kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, silakan Pak Monang. Kita terbuka, nggak ada yang lebih pinter. Yang lebih dulu ada, benar. Kalau lebih pinter nggak, kita sama-sama semua lagi belajar. Betul. Saya mau menyapa si Agus dulu. Agus ya, hati-hati ya. Kemarin itu ada berita itu Tangerang itu terbakar 40 berapa katanya? 41, Pak. Enggak lebih, ternyata ada tambahan lagi. Oh. 3 berita lah ya kan. Yang mungkin yang seketika itu 41. Saya sedih, saya bukan pura-pura, saya keluar air mata saya. Menangis, saya sudah menyatu dengan perasaan ya di dalam pelayanan saya ini. Udah lebih dari 10 tahun, 15 tahun saya dalam apa itu. Begitu ada kejadian begitu tuh terus aja saya tersentuh, saya punya anu. Jadi saya manggil Yesus itu, Yesus. Waktu ini apa namanya? Penjara kita, lapas kita di Bance terbakar kan juga begitu. Aduh. Nah, di sana banyak. Jadi pesan saya pada Agus, hati-hati ya. Hati-hati. Kadang-kadang orang lengah, jadi terjadilah hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Saling mengawasi lah. Saling mengawasi lah, ya betul itu. Saling mengawasi. Itu betul sekali ya. Saya terlepas dari apa-apanya semuanya, tapi jangan sampai ada korban-korban begitulah. Jadi kita saling mengawasi. Itu ya Gus ya, kita doakan terus Pak. Nah kita semua juga ya. Nah saya bukan pura-pura, saya berani ngomong di forum ini karena saya juga Pak Riki juga sangat tahu bagaimana anak kita di penjara. Saya kira demikian dan sungguh baik sekali. Banyak hal yang kita bisa sharingkan, kita berikan. Tidak ada yang lebih pintar, betul itu. Yang ada kita saling memberi. Ya, dan kita harus rendah hati, saling menerima. Nah, itu. Sehingga kita akan tambah nanti kaya, bertambah kaya. Saya kira demikian. Terima kasih ya Ibu Elsa, saya senang juga mendengar penjelasan Ibu, pandangan Ibu, iman Ibu, dan bahkan juga Bang Lau. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Agus, barangkali mau ngomong. Enggak Pak, udah. Ya, salam buat kasih ya Pak Alek ya. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Ya. Silakan Pak. Jody sempat raise hand mau nanya apa nih Jody? Jody tadi sempat raise hand. Oke teman-teman, ini kita hari ini saya senang sekali dengan Jody. Jody tadi raise hand, kasih gambar angkat tangan, mau nanya atau mau kesaksian? Jody jadi anak baik ya. Kita semua belajar dari kehidupan yang dialami ya. Belajar untuk menjadi lebih baik, lebih tegar lagi ya.
Kamu harus sayang mama, ya. Jagain mama. Ya, luar biasa di dalam kehidupan kita memang setiap kita punya salib masing-masing, ya, punya salib masing-masing yang juga Tuhan berikan. Punya padang gurun. Betul, punya salib, punya padang gurun masing-masing, punya lembah masing-masing, ya. Makanya saya sering menyampaikan hidup kita nggak seperti roda. Orang dunia hidup kita seperti roda katanya. Turun naik ya. Lu hidupnya kayak roda, nggak capek lah muter kayak begitu. Enggak, hidup kita adalah perjalanan. Mungkin ada kala kita ada di lembah, ya. Mungkin satu kali, tapi kita pasti akan berusaha naik. Ya, satu kali kita akan mencapai sesuatu yang di atas. Yang kita kejar ada di atas, surga maksudnya. Ya, menjadi on the top-nya di sana, di atas sana di surga. Oke, teman-teman, saya rasa sangat memberkati sekali malam hari ini. Juga dulu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang padang gurun gitu ya? Nah, kan yang pasti kan waktu kita masih hidup di Mesir, yaitu dengan kehidupan kita yang lama kan. Nah, pada waktu Tuhan membawa kita ke tanah perjanjian, nah itu kan lewat padang gurun tuh. Nah, kan janjinya 40 hari. Nah, maunya yang mana gitu kan. Nah, mau 40 tahun yang gimana? Nah, yang pasti nah, enaknya kita di dalam kebenaran firman Tuhan, ya kita ada di dalam terang. Itu kan Tuhan langsung pada saat kita masuk dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Nah, itu kan Tuhan kasih kita tiang awan yang tiang api kan. Nah, jadi sebenarnya di padang gurun itu bukan lagi ratap dan tangis yang seharusnya terjadi, tetapi bagaimana di padang gurun itu kita bisa menari-nari gitu. Jadi karena apa? Kan kita kan ada di kepak sayapnya Tuhan. Ya kalau kita ada di Tuhan itu Raja Wali, kita ada di kepak sayapnya. Berarti apa? Kita ada di atas badai atau di bawah badai gitu. Berarti kan kita itu ada di kepak sayapnya Tuhan, kita itu ada digendong sama Tuhan. Tuhan itu adalah Raja Wali. Berarti apa? Kita tuh tidak menerjang badai, si Raja Wali lah yang menerjangkan badai buat kita, gitu. Jadi yang ada apapun persoalan yang ada, selama kita hidup dalam kebenaran Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti ada, ya, dan pertolongan Tuhan itu pasti ada. Nah, makanya kita harus berpegang banget dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu sebagai pelita, ya. Kenapa kalau saya dapatkan kenapa firman Tuhan itu sebagai pelita? Ya itu tadi kan ada tiang api ini gitu kan, yang selalu menerangkan. Karena kan pada saat kita ada masalah bisa dikatakan hati butek, pikiran butek gitu kan ya. Nah, dengan adanya kebenaran firman Tuhan itu kita berpikirnya juga. Karena apa? Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi di sini ya apapun persoalannya, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, juga untuk Bu Nani, ya yakin dan percaya tiang awan, tiang api menyertai ibu, karena dia adalah Allah Immanuel. Yang pastikan kita di padang gurun tidak dengan ratap dan tangis, tetapi kita ada di padang gurun dengan tari-tarian dan sukacita, karena pada saat kita datang kepada Tuhan, kain kabung kita sudah dibuka, diganti dengan kain sukacita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, Els itu ada permohonan doa ya? Belum lihat. Ya. Ada lagi permohonan doa sebelum nanti kita akan tutup. Nanti saya minta Nani ada doa. Di chat kok. Kenapa? Nggak ada di chat. Ada. Nggak ada. Direct. Sorry, dia direct. Sorry, nggak kebaca direct message-nya. Oke. Iya. Ya. Oke, sorry Gus. Doa pemulihan. Doa pemulihan, Pak. Oh ya, Bu Lucy. Oke, siap. Nani ada yang mau didoain? Ya, pemulihan ya. Belum bisa jalan benar nih. Jalannya masih gimana? Pokoknya belum normal lah. Jalan 1 jam aja belum nyampe lah. Kalau jalan di ruangan
kiri kanan boleh, nanti belakang masih capek. Nanti duduk juga. Ya, doakan pemulihan, mohon jamaah Tuhan. Terima Kayaknya kasih Pak Alex deh semuanya. yang doain. Ya. Oke, siap. Ya, ya. Kita doain Bu Lucy ya, nanti ya. Hari ini, oke. Oke, nanti Pak Hari Mona ini aku yang ada doain deh. sukacita. Karena direct langsung nanti saya yang doain. Oke. Oke, saya rasa kayaknya acara kayak begini kita bisa bikin sebulan sekali kali ya. Bagus. Ya, Kalau Pak Alex saya ya. sih, Ya, Ibu. sebetulnya ya kita karena ya kalau boleh sih ada ibadah juga, ya kita kalau untuk ini apa namanya dialog begini kan, jadi ada memberikan jawaban gitu ya, dan jadi ini juga sebetulnya kan ibadah. ini yang dibutuhkan gitu. Ya. Ya, yang penting kan kita nggak lari dari Saya bikin acara gini di Insta Live, puji Tuhan banyak yang diberkati. Ya. Bikinnya sore gitu, puji Tuhan ya, tentang okkultisme, paling nanti kita sebulan sekali lah ya. Jadi tentang kehidupan hari-hari kok. Jadi Firman jangan sebagai sebatas fata morgana. Janganlah. Iya, justru gini Pak. Jadi kan justru kan kita yang istilahnya bukan apa, kita kan sudah mengalami dan terus belajar kan, kita kan terus belajar menghidupi firman itu. Nah, jadi kan berapa banyak orang yang masih belum mengalami bagaimana kehidupan di dalam kebenaran firman. Nah, di saat kan dengan kesaksian kita, dengan pengupasan kita, dengan bahasa kita, dialog kita hari-hari tidak baku. Kan kalau di mimbar kan bahasanya kan baku, Pak. Nah, tapi kalau kita dialog begini kan bahasa kita kan membumi gitu. Nah, itu tuh mudah dicerna dan puji Tuhan banyak orang diberkati, Pak. Saya udah jalanin berapa bulan, puji Tuhan. Saya sebulan setuju. sekali nggak apa-apa. Iya Pak ya, betul ya Pak Alex ya? Ya, saya setuju tuh. Ya. Nah, jadi nanti ibadahnya ibadah dialogis namanya, ibadah interaktif ya. Jadi ada interaksi di. Tetapi firman Tuhan disampaikan dulu, ya sampaikan dulu. Betul, ya. Harus itu, ya. Oke. Saya Pak Diki. Ya. Ya Pak, nanti sebulan sekali lah kita buat, nanti kita gantian yang siapa yang punya. Sekali dulu nggak apa-apa lah. Ya, siapa yang punya yang punya untuk firmannya nanti yang jadi tema apa yang dibawain. Sebenarnya zaman dulu juga ibadah kayak begini, cuman kalau zaman dulu tuh ada firman yang disampaikan, ada nubuatan yang disampaikan seperti itu. Ya, nanti kalau kita sekarang timbul dari sekarang kan kita bisa lebih dialog. Karena buat saya sangat-sangat berkati. Karena gini, saya ini bertumbuh, salah satu yang menjadi pertumbuhan di dalam iman saya adalah ketika saya ada di Komsel. Ya, karena di Komsel itu kan kita bicara nggak cuma dengerin firman, tapi boleh bertanya, boleh bersaksi, boleh curhat, bahkan kalau Komselnya udah bisa jadi satu Komsel yang bisa dipercaya, itu orang banyak curhat loh di situ, lebih banyak keluar. Karena kan akan lebih banyak ketika persoalan itu diungkapkan, pertolongan juga pemecahan permasalahan itu lebih banyak solusi lah seperti itu. Ya oke. Saya akan usahakan kita buat 1 bulan 1 kali, nanti juga kita terus perbaikan ya, nanti ke depan mungkin ada firman Tuhan dulu 15 menit atau 10 menit, nah setelah itu baru kita dialog seperti ini. Terima kasih Bu Els, terima kasih Pak Alex buat tadi masukannya, juga buat kesetiaannya bersama-sama dengan persekutuan doa. Kasih Bapak juga buat Nani ya, terima kasih.
Ya buat Jody juga ya, terima kasih ya. Aku seneng banget kalau lihat anak kecil kayak begini, aduh, seneng banget. Ya karena ini dasar yang harus kita tanemin, ya dasar yang kita tanam. Karena saya udah ngalamin. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Anak-anak saya itu sejak dalam kandungan itu dibawa pelayanan, ya, sejak dalam kandungan sudah lahir juga tetap kita bawa pelayanan. Ya kadang-kadang suka kesian juga sih pulang sampai malam kayak begitu. Ya cuman kan nggak tiap hari juga ya pulang sampai begitu. Dan saya bisa melihat hari ini saya nggak terlalu capek. Ya waktu dia remaja, waktu apa nggak terlalu capek. Kayak mesti gimana gitu ya kan sampai gimana. Walaupun nggak mulus semua, tapi mereka begitu disadarin mereka kembali ke tracknya gitu, seperti itu, maksudnya kembali kepada firman Tuhan seperti itu. Jadi nggak terlalu susah lah ngingetin anak-anak yang kalau udah punya dasarnya benar gitu aja, ya nggak terlalu susah. Nah, ini sangat penting ya, walaupun mungkin anak nggak terlalu bisa nangkep apa yang menjadi firman kita di bicara kali ini, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dia dapetin seperti itu. Oke, nanti saya minta Nani untuk doa ini apa doa yang apa kita lakukan hari ini dari dialog ini. Nanti Pak Alek doain Ibu Lucy, Pak Alek. Ya. Oke. Nanti Els doa penutup. Oke. Nah, doa penutup nanti saya yang doa berkat deh terakhir. Oke. Nanti juga saya ada nanti setelah Pak Alek saya akan berdoa untuk Pak Monang. Setelah itu Els doain apa tadi, ada yang minta doa apa tuh tadi? Siapa ya dia tadi? Ibu Lucy. Oh, Ibu Lucy. Ibu Lucy sama Pak Alek. Iya. Oke, silakan Nani. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, selamat malam Tuhan. Jika kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama sharing, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar saat malam hari ini Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kami, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Meskipun tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, namun kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran ini boleh ada, tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau terus menuntun kami, Engkau terus menolong kami, memegang kami, untuk tetap hidup di dalam jalan-Mu. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami Komsel sore malam hari ini ya Tuhan. Dan penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Penyertaan di dalam semua pelayanan kami. Dan berkat rahmat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Malam hari ini kami datang untuk berdoa untuk saudara kami, Ibu Lucy. Bapak, beliau saudara kekasih kami ini mengalami masih belum ada kesembuhan total pada kakinya, pada kondisi badannya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya bersandar kepada darah-Mu, bersandar darah-Mu yang sudah membenarkan kami, sudah menebus kami, bersandar kepada nama-Mu ya Tuhan, nama di atas segala nama, dan juga bersandar kepada firman-Mu, firman Tuhan Yesus Kristus yang sudah dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Kami bersandar ya Tuhan kepada itu, dan apa yang sudah Engkau nyatakan ya Tuhan, itu terjadi. Terjadilah kesembuhan kepada saudara kami ini. Semua yang menghalangi
roh jahat, roh kotor, roh najis, apapun yang ada di dalam dirinya kami perintahkan keluar. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Kristus, kesembuhan terjadi kepada saudara kami ini. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saat ini hamba bawa anakmu Monang dan keluarga Pak Monang. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka semua, Tuhan. Begitu juga hamba berdoa untuk Agus, untuk Albert, Tuhan, untuk Pungu, untuk semua Tuhan, untuk William, untuk Andre, Tuhan, untuk semua Tuhan yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, saudara-saudara kami yang sedang saat ini ada di sana, Tuhan. Kami percaya, hamba-Mu percaya, Tuhan. Sekali lagi, bukan kebetulan mereka boleh ada di sana, tapi Engkau sedang mendidik mereka, sedang membimbing, menuntun mereka, supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, Tuhan. Supaya mereka boleh benar-benar mengalami kebenaran sejati, mengalami hidup yang sejati itu, Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan tolong, Kau tolong Tuhan, bimbing mereka. Hamba-Mu percaya, Roh Kudus-Mu ada di dalam mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat anugerah kasih karunia-Mu untuk setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan buat bincang-bincang pada hari ini Tuhan, bincang-bincang tentang kebenaran-Mu Tuhan, dan bolehlah kebenaran-Mu sungguh nyata dan hidup di dalam kehidupan setiap kami, dan kebenaran-Mu lah yang akan selalu menerangi hati dan pikiran setiap kami Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap kami Tuhan, yang selalu mengarahkan kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Dan terus lembutkan hati kami Tuhan, dan terus Kau nyatakan hikmat pewahyuan-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk bolehlah pengenalan akan Engkau yang benar lebih lagi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau nyatakan atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dan bolehlah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Tuhan terus dan limpah-limpah penuh atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, dan terus menyatakan damai-Mu Tuhan, untuk terutama untuk Ricky Tuhan, untuk Nani, untuk Pak Alex Bapa, untuk Agus, untuk Albert, untuk Pak Monang dan Lucia Tuhan, untuk hamba-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus terus menyatakan firman dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami percaya Bapa, di saat Engkau menyatakan firman-Mu Tuhan, Engkau melaksanakan di bumi segera dan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini saatnya kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati, pikiran kita, iman kita sepenuhnya kepada Dia. Dia memberkati kita baik dimanapun kita berada, keluar masuk kita Tuhan berkati, dan sekarang matanya memandang kepada kita. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada